Sejumlah peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir di Kalimantan Timur dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Kaltim Sepekan. Beberapa di antaranya cukup menyita perhatian publik, berikut cuplikannya. Balikpapan tutup 7 ruas jalan. Aksi lawan COVID-19 di Kutim. Sri Kandi di Kubar, kreatif di saat COVID-19. Acara Istimewa Tablik Akbar Dunia Zona Asia 2020 di Kabupaten Goa batal dilaksanakan. Namun diperkirakan ada 1.300 warga dari Kalimantan Timur datang dan berkumpul dengan peserta dari berbagai pelosok Indonesia dan luar negeri tersebut. Masalah menjadi mengkhawatirkan karena diketahui ada peserta meninggal dunia karena tertular virus corona. Berduka meninggalnya seorang ustadz berinisial LMY yang positif tertular virus corona membuat tim medis dalam gugus tugas penanganan COVID-19 Kalimantan Timur ikut gelisah. Masalahnya, diketahui ada sekitar 1.300 warga Kaltim mengikuti acara Istimewa Tablik Akbar Dunia Zona Asia 2020 yang digelar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan itu. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim meminta kepada warga Kaltim yang datang ke lokasi acara istimewa segera menghubungi call center 112 agar dilakukan pemeriksaan medis. Acara itu masuk dalam klaster penyebaran virus corona karena sudah ada beberapa kasus positif selain pasien meninggal dunia di Balikpapan. Acara Istimewa Tablik Akbar Dunia Zona Asia 2020 di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 20-22 Maret 2020 akhirnya tidak jadi digelar karena pihak pemerintah dan kepolisian melarang dengan pertimbangan bahaya penyebaran virus corona. Meski tidak jadi digelar, peserta dari berbagai penjuru daerah termasuk dari luar negeri sudah berdatangan. Melakukan pendekatan melalui MUI kabupaten kota masing-masing untuk mencoba menginformasikan dan bekerja sama untuk menggali peserta yang telah mengikuti itu. Ya, kami sudah berusaha maksimal untuk melakukan ini, men-tracing melalui teman-teman KKP. Jadi kita coba identifikasi dari data manifest itu kita sudah sampaikan semua ke teman-teman yang ada di dinas kota maupun kabupaten masing-masing. Nah, tinggal bagaimana dengan dinas kabupaten kota ini menelusuri lebih jauh. Dan banyak sudah upaya yang juga dilakukan dari teman-teman kabupaten kota sampai menyampaikan himbauan untuk bagi peserta yang mengikuti istimewa ini untuk melaporkan atau menyampaikan melalui call center. Di samping juga dengan apa yang bisa dan mampu ditelusur berdasarkan dari data yang diperoleh dari manifest yang ada. Nah, ini makanya kami juga sebenarnya mohon bantuan kita semua ini karena demi keselamatan kita bersama. Ya. Sejak sepekan sebelum digelar acara Istimewa Tablik Akbar itu sudah muncul pro dan kontra. Pasalnya, persiapan panitia sudah sejak lama, jauh sebelum adanya pengumuman kondisi darurat akibat wabah virus corona. Tim Kaltim TV melaporkan. Pasar online pandansari.id kebanjiran orderan setelah virus COVID-19 merebak di Balikpapan. Dalam satu hari permintaan akan kebutuhan dapur seperti sayur, ikan, daging, dan buah mencapai 30 orderan. Di tengah merebaknya wabah virus COVID-19 di Kota Balikpapan membuat pasar online Pandansari kebanjiran orderan setiap harinya. Seperti pada Senin 30 Maret 2020, pasar online Pandansari ini harus bekerja ekstra lantaran permintaan meningkat. Satu persatu barang permintaan dibungkus secara rapi sebelum dilakukan pengantaran. Di hari biasa sebelum adanya virus COVID-19 di Kota Balikpapan, pasar online Pandansari ini hanya menerima permintaan belanja sayuran hanya berkisar 15 pesanan saja.
Namun sejak virus COVID-19 mulai masuk Balikpapan, permintaan online kebutuhan sehari-hari meningkat, dalam sehari bisa mencapai 30 orderan. Hal ini juga dibatasi oleh pemilik online Pandansari lantaran keterbatasan SDM yang dimiliki. Misbahul Arifin selaku pemilik pasar online pandansari.id ini mengakui adanya peningkatan yang tajam sejak pemerintah menetapkan Balikpapan berstatus kejadian luar biasa atau KLB COVID-19. Untuk orderan normal itu biasanya di hari-hari sebelum ada wabah COVID-19 ini terutama kami melayani sekitar 5-15 user per harinya. Nah, semenjak adanya corona ini ada kenaikan. Ada sekitar sampai yang biasanya satu hari kita menangani 15, hari ini kita bisa sampai 20 paling minimal dan maksimal itu 30 karena juga kita batasin mengingat ada himbauan pemerintah juga bahwasanya kita juga harus menerapkan social distancing dan sebagainya. Juga kita juga menjaga teman-teman SDM yang kita punya agar tidak terinfeksi dengan virus ini. Nah, kemudian sebenarnya juga di fitur Pandansari itu kan sebelumnya saya kurangin. Jadi ada pengiriman reguler. Pengiriman reguler itu kan pagi dengan sore. Pagi itu dipesan ketika malam hari dan sore itu untuk pengiriman sore dipesan ketika pagi hari di jam 9 sampai jam 12 siang. Permintaan kebutuhan rumah khusus sayuran, ikan dan buah ini dibuka 2 kali pagi dan sore setiap harinya. Hal ini juga untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah wabah virus COVID-19. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Balikpapan menutup 7 ruas jalan mulai hari Selasa 31 Maret 2020. Penutupan itu sebagai upaya melindungi warga Kota Beriman dari ancaman penyebaran virus corona yang mulai mengkhawatirkan. Balikpapan menutup 7 ruas jalan mulai hari Selasa 31 Maret 2020. Penutupan itu sebagai upaya melindungi warga Kota Beriman dari ancaman penyebaran virus corona yang mulai mengkhawatirkan. Setelah 1 orang meninggal di RSUD Kanujoso Jatiwibowo akibat tertular virus corona, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi akhirnya menempuh langkah pengetatan pengawasan pergerakan warga. Caranya, mulai hari Selasa hari ini sebanyak 7 ruas jalan ditutup. 7 ruas jalan yang ditutup adalah Jalan MT Haryono mulai Simpang Wika dan Simpang Beruang Madu, Jalan Ruhui Rahayu mulai Simpang BSCC Dom, Jalan Asnawi Arbain mulai Simpang Pengadilan Agama, Jalan Jenderal Ahmad Yani mulai Simpang Plaza Balikpapan dan Simpang Rapak, Jalan Maijen Sutoyo mulai Simpang Marconi, Jalan Cucup Suparna mulai Boulevard Simpang 4 Balikpapan Baru, Jalan Imad Saili Karangrejo mulai Sungai Ampal. Pemberlakuan penutupan jalan dilakukan 2 kali, yakni pagi hari mulai pukul 9 sampai 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan pada malam hari mulai pukul 8 sampai 4 pagi waktu Indonesia Tengah. Pemkot Kota Balikpapan juga memberlakukan jam malam mulai pukul 11 sampai pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Diharapkan warga Balikpapan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Tim Kaltim TV melaporkan. Jikapun Samarinda menempuh langkah karantina wilayah selama 14 hari, dipastikan stok beras dan kebutuhan sekitar 750.000 jiwa warga Samarinda aman. Setelah infeksi ke Bulog, Wali Kota mendapat jaminan kebutuhan beras mencukupi untuk jangka waktu 4 hingga 5 bulan. Pemkot Samarinda siap dalam hal logistik jika harus menempuh langkah-langkah karantina wilayah. Inspeksi Wali Kota Samarinda Syari Jaang bersama unsur pimpinan Forpimda, Forum Pimpinan Daerah ke Bulog mendapatkan jaminan bahwa stok beras aman antara 4 sampai 5 bulan ke depan.
Kekhawatiran terjadi pada kebutuhan gula karena stok sempat mengalami kekosongan dan membuat harga cenderung tinggi. Harga di distributor saja sudah di atas 850.000 per sak atau 16 ribuan per kilo. Sehingga harga di pengecer sampai Rp19.500. Wali Kota Samarinda Syari Jaang usai rapat dengan Kapolres, Dandim dan unsur Porvimda lainnya sepakat mengambil keputusan untuk mengunci semua jalur keluar dan masuk terutama ke Balikpapan dan dari luar daerah. Bahkan aktivitas pelabuhan hanya dibolehkan untuk kapal-kapal pembawa sembako dan obat-obatan. Sedangkan anak buah kapal tidak dibolehkan turun dari kapal. Rencana pemberlakuan penutupan akses setelah surat usulan disetujui Gubernur Kaltim sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Kita melihat secara langsung kondisi di Dolok dan juga salah satu distributor gula dan beras dan beberapa bahan pokok di Samarinda. Kita lihat di Dolok itu informasi dari pihak Dolok, stok beras kita bertahan sampai 4-5 bulan ke depan. Nah itu pun sudah ada rencana pengapalan lagi masuk Kota Samarinda, termasuk gula. Nah, gula yang ada saat sekarang di PT apa namanya tadi? Di UD Dermaga ini yang ada saat sekarang stoknya ini bisa bertahan 14 hari, tapi sekarang mau bongkar lagi. Ada berapa kontainer mau datang itu? Yang gula atau apa ini? Gula. Gula ada 10 kontainer, Pak. Kontainer lagi datang, sekitar 22 hari itu. Jadi stok kita untuk 1 bulan itu cukup. Jadi artinya apa? Bahwa kesiapan pangan di Kota Samarinda masih cukup untuk 4-5 bulan ke depan. Langkah mengunci akses keluar masuk Kota Samarinda, terutama ke Balikpapan dan pintu pelabuhan antar provinsi, dilakukan sebagai upaya melindungi warga kota tepian dari penyebaran virus corona. Saat ini di Kota Samarinda berstatus kejadian luar biasa atau KLB setelah adanya 1 warga dirawat di ruang isolasi RSUD Awe Syarani lantaran positif tertular COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Ada 2 warganya positif tertular virus corona, membuat masyarakat dan Pemkab Kutai Timur berusaha keras menekan penyebaran dengan berbagai upaya. Selain mengatur jarak dan meniadakan pertemuan dengan jumlah besar orang, ada juga yang kreatif menciptakan alat penyemprot disinfektan ke tubuh warga. 2 warga Kutim bertugas sebagai pendeta masih dalam upaya penyembuhan setelah diklaim positif tertular virus corona. Kedua pendeta itu sama-sama mengikuti persidangan sinode tahunan di Bogor, Jawa Barat, dan sepulangnya diketahui membawa penyakit tersebut ke Kutai Timur. 1 pendeta pria dirawat di RSUAM Parikesit Tenggarong dan 1 orang lagi, ibu pendeta dirawat di Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Pemkab Kutai Timur merasa khawatir penyebaran virus sangat cepat sehingga melakukan berbagai upaya untuk menangkalnya. Bersama dengan semua unsur masyarakat, Bupati Kutai Timur Ismunandar mengajak hidup bersih dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak sesuai anjuran pemerintah tentang social distancing dan memakai masker. Bupati Ismunandar juga meminta masyarakat mengikuti perintah ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meniadakan sholat Jumat. Hindari pertemuan yang melibatkan banyak orang, hindari, dan juga ada himbauan kita untuk sementara karena ini fatwa MUI kita laksanakan, kita boleh tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Jadi
himbauan-himbauan pemerintah ini tolong diikuti. Kita berusaha bagaimana memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat untuk menghindari melawan wabah COVID-19 ini. Upaya pemerintah Kutai Timur mendapat respon dari masyarakat, diantaranya adalah Ferry Lung yang memprakarsai membuat ruang penyemprotan disinfektan portable, di mana setiap orang bisa masuk ke dalam dan mendapat semprotan otomatis cairan disinfektan. Produk yang kami beri nama bilik disinfektan portable. Bilik ini semoga bisa bermanfaat untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Mari kita coba. Tombol ini akan kita tekan, alarm akan berbunyi. Nozzle akan mengeluarkan cairan dan juga secara otomatis cairan dan alarm ini akan mati selama 35 detik. Yang paling penting adalah produk ini dibangun dan diinisiasi oleh pemuda-pemuda Kutai Timur. Bisa dilihat, pemuda Kutai Timur sangat serius untuk memerangi yang namanya virus COVID-19. Terlebih, mari kita bersama untuk memutus rantai dari penyebaran virus ini. Semoga produk ini dapat bermanfaat untuk menunjang program-program pemerintah dan juga himbauan dari pihak kepolisian. Tim Kaltim TV melaporkan. Pemerintah memutuskan menyatakan status pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi wabah virus corona. Berbarengan dengan status tersebut, pemerintah Joko Widodo memberikan stimulus kepada warga berupa diskon dan menggratiskan pembayaran listrik. Presiden mengumumkan status baru Indonesia dalam menghadapi wabah virus corona. Dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta 31 Maret 2020, Presiden menegaskan pemerintah memutuskan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rapat terbatas kabinet membahas tentang langkah-langkah yang bisa ditempuh dan payung hukum yang tersedia. Melihat kondisi wabah virus corona saat ini, pemerintah memilih opsi pembatasan sosial berskala besar. Penerapan status itu didasarkan pada status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat virus corona. Karena pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor kondisi risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sedangkan payung hukum dalam penerapan PSBB adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain. Tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing. Baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. Ditetapkannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah mengambil langkah-langkah jaring pengaman sosial, diantaranya adalah menggratiskan biaya listrik untuk pelanggan 450 volt ampere selama 3 bulan, mulai berlaku bulan April, Mei, dan Juni. Untuk pelanggan listrik 900 volt ampere, pemerintah memberikan keringanan pembayaran berupa diskon 50%.
Langkah pemerintah memberikan stimulus ekonomi ini diberlakukan sejak April 2020, termasuk juga memberikan keringanan pembayaran cicilan kredit motor dan mobil. Ya, senang banget. Oh, sebagai warga ya. Nah, terus Bu? Senang? Senang. Oh ya. Nah, atas pengambutan ada begitu ya? Kan kita sekarang pencariannya kurang. Ya, dengan adanya semua ini untuk Pak Jokowi, saya sebagai masyarakat kecil ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan musibah ini cepat berakhir. Amin. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Tim Kaltim TV melaporkan. Penyebaran virus corona yang begitu cepat membuat khawatir masyarakat Samarinda. Di beberapa kawasan pemukiman mulai bermunculan warga yang melakukan lockdown atau mengunci kawasan pemukiman mereka dengan memasang portal. Inilah yang dilakukan warga Jalan Suwandi Blok A RT 22 Kelurahan Gunung Keluar Samarinda Ulu. Mengantisipasi ada pendatang dari luar daerah masuk ke kawasan mereka membawa virus corona, membuat warga di sana sigap dengan memasang portal. Tujuannya agar setiap orang yang bukan penduduk di situ untuk sementara tidak boleh berkunjung di situ. Ketua RT setempat Muhammad Nur Yuliansah mengatakan warganya sangat khawatir virus corona menyebar dan menulari di kampung itu. Dari rasa khawatir itu akhirnya mereka sepakat menempuh lockdown dengan memasang portal demi keamanan bersama. Dalam situasi pembatasan sosial berskala besar yang ditempuh pemerintah, Muhammad Nur berpendapat agar pemerintah daerah juga bersikap proaktif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Sebab kebijakan itu telah membuat banyak warga tidak bekerja, sehingga sewajarnya jika pemerintah membantu memberikan kompensasi pendapatan warga. Kurang lebih mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita berharap semoga dalam hal ini pemerintah dapat memberikanlah kompensasi kepada warga yang terkena dampak COVID-19 ini. Ya kan, mereka banyak yang dirumahkan, yang gajinya harian. Ya, bagaimana mereka mau cari penghasilan kalau semua usaha ditutup untuk membatasi penyebaran COVID ini. Tim Kaltim TV melaporkan. Kabar mengenai virus corona yang begitu mengkhawatirkan mulai membuat pemerintah daerah mengambil sikap. Di antaranya pemerintah Kota Samarinda yang telah mengirim surat ke Gubernur Kaltim untuk memberitahukan rencana bahwa pada tanggal 3 April 2020 mulai diberlakukan penutupan akses Jalan Samarinda menuju Balikpapan. Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah tegas untuk mengamankan penduduk tertular virus corona. Mulai Jumat 3 April 2020, akses jalan darat menuju Kota Balikpapan ditutup. Begitu juga akses jalur Sungai Mahakam menuju Muara dan Laut Selat Makassar. Kapal yang datang ke Pelabuhan Palaran diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Surat Wali Kota Samarinda Syari Jaang sudah diterbitkan tanggal 31 Maret 2020. Tinggal menunggu persetujuan Gubernur Kaltim Isran Nur. Dalam surat tersebut disebutkan pemberlakuan penutupan Jalan Samarinda ke Balikpapan mulai 3 April sampai 24 April 2020 atau selama 3 minggu. Jalan-jalan yang ditutup oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah ruas Jalan Soekarno-Hatta, mulai titik lokasi Simpang 3 km 4 Lojanan, kemudian akses keluar masuk tol Samarinda Balikpapan. Pemkot Samarinda mengecualikan untuk kendaraan emergensi TNI dan Polri, petugas BPBD, Satpol PP,
Kesehatan, dan PMI serta tim gugus tugas. Begitu juga untuk angkutan logistik, kebutuhan pokok masyarakat, dan pengangkut bahan bakar minyak. Ya untuk lebih baik sih nggak masalah ya, cuma untuk ekonominya kira-kira gimana itu perlu diperhatikan juga. Ya baik aja sih kalau memang itu penutupan jalan itu kan untuk supaya mungkin virus corona ini tidak merebah kemana-mana, supaya cepat selesai seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Dan juga yang kedua dari sisi ekonomi mungkin ya agak tidak setuju lah masyarakat, tapi kita jangan memandang ke situ dulu. Tapi yang penting akses itu untuk merebahkan virus corona ini oke-oke aja. Keluarnya rencana penutupan akses Jalan Samarinda Balikpapan setelah melihat perkembangan penyebaran virus corona di Balikpapan yang semakin besar jumlah pasien positifnya. Per hari Rabu 1 April 2020 di Kota Beriman tercatat ada 15 pasien positif dan diantaranya 1 meninggal dunia. Sementara di Kota Samarinda, pasien yang dinyatakan positif ada 1 orang dan saat ini berada dalam ruang isolasi Rumah Sakit Awe Syarani. Tim Kaltim TV melaporkan. Saya Suto Majadir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim, mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Tak hanya Samarinda yang mulai 3 April memberlakukan penutupan akses jalan ke Balikpapan, pemerintah Kutai Barat menempuh kebijakan keras yang diberi label isolasi terbatas. Akses keluar dan masuk ke daerah pedalaman ditutup. Virus corona benar-benar membuat panik sejumlah kepala daerah. Selain Balikpapan dan Samarinda yang telah melakukan upaya menutup sejumlah akses jalan, di Kutai Barat yang berbatasan dengan Kutai Kartanegara juga melakukan penutupan akses yang diberi nama isolasi wilayah. Kebijakan itu diturunkan Bupati Kutai Barat, F.E. Kiapan, dengan menertibkan surat nomor 10 tanggal 1 April 2020. Surat dengan judul Instruksi Bupati Kutai Barat berisikan instruksi kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Camat dan Lurah serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kabupaten itu. Instruksi Bupati seperti tertera dalam surat yang juga diterima redaksi Kaltim TV, yaitu membatasi sejumlah akses keluar dan masuk semua orang dari dalam dan keluar Kabupaten Kutai Barat, baik jalur udara, darat maupun sungai. Karena itu instruksi kepala daerah kami, ya saya selaku staf beliau, ya saya sangat setuju. Mengapa sangat setuju? Itu untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, di semua perbatasan dengan Kukar, perbatasan dengan PPU, perbatasan dengan Mahulu, perbatasan dengan Kalteng, itu semua dijaga, dicek orang yang datang maupun pergi. Tentu dilaksanakan dengan tim terpadu oleh dinas-dinas teknis yang dikoordinir oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Kepala Bagian Humas Setkap Kutai Barat Hendrita Theophila ketika dikonfirmasi via telepon membenarkan terbitnya surat instruksi Bupati tersebut. Menurutnya kebijakan itu sebagai langkah antisipasi penyebaran virus yang belum ditemukan obatnya itu. Akses jalan darat yang ditutup adalah pertama perbatasan Kutai Barat dengan Kutai Kartanegara di Kecamatan Bongan, Kecamatan Mokmanar, dan Kecamatan Penyinggahan. Kedua, perbatasan Kubar dengan Provinsi Kalteng di Bentian Besar. Ketiga, perbatasan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu di Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Tering, serta perbatasan Kubar dengan Kabupaten Pasir di Kecamatan Bongan,
Penutupan akses masuk ke Kutai Barat dikecualikan untuk kendaraan angkutan barang dan logistik kesehatan, pangan, BBM, LPG, serta keperluan arjen lainnya. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Ada banyak cara yang bisa dilakukan warga sambil mematuhi himbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing yang mengharuskan setiap warga di rumah saja. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh para aktivis Serikandi Pemuda Pancasila di Kutai Barat ini. Mereka memproduksi masker dari Mika untuk digunakan kalangan medis di puskesmas dan rumah sakit di sana. Walaupun pandemi COVID-19 telah membuat kehidupan masyarakat terbatas karena penyebarannya yang begitu cepat, tapi tak harus juga berdiam diri. Contohnya para aktivis dari organisasi Serikandi Pemuda Pancasila Kutai Barat ini. Dalam suasana kepanikan yang melanda berbagai kalangan di seluruh dunia, para aktivis Serikandi yang merupakan organisasi bentukan pemuda Pancasila justru kreatif dengan memproduksi sendiri masker dari Mika atau yang disebut face shield. Masker dari Mika itu diproduksi untuk membantu para petugas medis yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Kutai Barat. Para Serikandi Pemuda Pancasila menyadari para medis adalah orang yang paling depan dan mudah tertular dari penyakit apapun, termasuk virus corona yang belum ada obatnya. Untuk penyaluran face shield ini sendiri, hari ini telah kami salurkan ke beberapa puskesmas, yaitu Puskesmas Melak, Puskesmas Barong Tongko, Puskesmas Linggang Bigung, Puskesmas Tring, Puskesmas Kolak Darat. Kemudian kami juga menyalurkan ke Rumah Sakit Pratama di Linggang Bigung, yang mana dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menjadi rumah sakit rujukan pasien corona. Kemudian Rumah Sakit Insan Sendawar, dan Balai Pengobatan Katolik Santa Familia Barong Tongko. Di setiap paket yang kami berikan kepada pusat kesehatan tersebut, jumlahnya beragam. Khusus untuk puskesmas kami memberikan 5 pieces per puskesmas, kemudian di rumah sakit dan balai pengobatan kami memberikan 15 pieces. Untuk kedepannya kami akan terus memproduksi face shield ini guna memenuhi kebutuhan tenaga medis yang ada di wilayah Kutai Barat. Para aktivis Serikandi didukung Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila, Teddy Rahmat, mengerjakan sendiri pembuatan masker Mika. Mereka merakit satu persatu dan alhasil dengan peralatan yang sederhana, dalam satu hari mereka bisa memproduksi sebanyak 26 pieces. Salah seorang inisiatornya adalah Elvira Ega Saputri yang duduk dalam organisasi sebagai Sekretaris MPC Serikandi Kutai Barat. Dibantu oleh anggota lainnya, mereka mengaku tulus ingin membantu pemerintah bergotong royong agar pandemik virus corona yang sedang mewabah bisa berlalu dan kehidupan berjalan normal kembali. Awal pembuatan face shield ini sebenarnya spontanitas dari kami. Karena kita tahu sendiri bahwa APD untuk kebutuhan daerah itu sangat kurang. Jangankan di daerah, di kota saja kita tahu, kita lihat di berita itu sangat kurang. Jadi awalnya seperti itu. Banyak beberapa orang di Kutai Barat ataupun berkelompok yang mendonasikan masker itu sudah banyak, tapi tidak ada yang mendonasikan face shield. Dari sana kami berpikir mungkin kami bisa membuat face shield untuk didonasikan. Untuk pengerjaannya sebenarnya tidak sulit, yang penting bahannya ada. Kami dibantu beberapa orang anggota yang alhamdulillah bisa dalam satu hari kami bisa memproduksi sekitar 26 pieces, dan hari kedua kami
bisa memproduksi sampai 34 pieces. Dan itu langsung disalurkan keesokan harinya. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Informasi tadi menutup Kaltim Sepekan edisi kali ini. Anda dapat menyimak informasi lainnya pada channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Luciana Afriani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.